Cahaya senja memudar di balik bukit-bukit Cape Town, meninggalkan jejak keemasan di langit yang perlahan berubah kelabu. Di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Muhsin Hendricks duduk bersila di atas sajadah usang, matanya terpejam dalam doa. Udara malam membawa hembusan angin sejuk yang menyusup melalui celah-celah jendela kayu tua. Namun, ketenangan itu tak mampu meredam pergulatan batin yang telah lama menghantuinya. Sejak kecil, Muhsin tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam. Ayahnya, seorang pedagang tekstil yang disegani di lingkungan mereka, selalu menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ibunya, wanita lembut dengan senyum hangat, seringkali membacakan ayat-ayat suci kepada anak-anaknya sebelum tidur. Dalam rumah itu, Al-Quran menjadi pusat segala aktivitas, dan Muhsin tumbuh dengan rasa hormat mendalam terhadap kitab suci tersebut. Namun, ada satu hal yang tak pernah ia bicarakan dengan siapapun. Perasaan yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Pada usia remaja, Muhsin mulai menyadari bahwa dirinya berbeda. Saat teman-temannya membicarakan gadis-gadis di sekolah atau melirik foto model di majalah, ia merasakan sesuatu yang lain. Pandangannya seringkali tertuju pada sesama laki-laki. Meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikan perasaan itu, rasa bersalah menghantui setiap langkahnya. Ia mencoba berdoa lebih keras, berpuasa lebih lama, bahkan berkonsultasi dengan ulama setempat. Namun jawaban yang ia dapatkan hanya memperdalam kebingungannya. Suatu hari, setelah sholat maghrib, seorang pemuda bernama Farhan mendekatinya. Wajah pemuda itu tampak cemas, dan ia berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik. "Ustadz, saya ingin bertanya sesuatu," katanya ragu-ragu. Muhsin mengangguk, mengisyaratkan agar Farhan melanjutkan. Pemuda itu mengaku bahwa ia merasa tertarik pada sesama jenis dan takut jika Allah tidak akan menerima dirinya. Mendengar pengakuan itu, Muhsin merasakan debaran di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang memahami apa yang ia alami. Percakapan itu menjadi titik balik bagi Muhsin. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia tidak sendirian. Mungkin ada orang lain di luar sana yang juga berjuang dengan identitas mereka sendiri. Mungkin, sebagai seorang imam, ia memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka menemukan jawaban. Dengan hati-hati, ia mulai mencari cara untuk membuka dialog tentang topik tabu ini tanpa menyinggung keyakinan umatnya. Langkah pertamanya adalah bergabung dengan kelompok diskusi kecil yang fokus pada isu-isu sosial dalam Islam. Di sana, ia bertemu dengan beberapa tokoh yang berpandangan terbuka. Mereka berbagi pengalaman tentang bagaimana Islam dapat dipahami secara inklusif tanpa melupakan esensi utamanya. Muhsin merasa seperti menemukan oase di tengah gurun. Ia mulai merancang ide untuk menciptakan wadah bagi individu-individu seperti dirinya, sebuah komunitas yang bisa menjadi tempat berbagi tanpa rasa takut atau malu. Namun, ia juga sadar bahwa jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Ada tantangan besar yang menanti di depan, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari dunia luar. Malam itu, ketika ia kembali ke masjid dan duduk di atas sajadahnya, Muhsin merasa ada semacam kepastian baru dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat perjuangannya sebagai beban semata, melainkan sebagai panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Cahaya bulan purnama menyelinap masuk melalui jendela, menerangi wajahnya yang tenang namun penuh tekad. Perjalanan panjang telah dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah menyelesaikan pendidikan agama formal, Muhsin ditunjuk sebagai imam di masjid kecil tempat ia berdoa saat ini. Jabatan itu seharusnya menjadi kebanggaan bagi keluarganya, tetapi bagi Muhsin, itu adalah beban tambahan. Ia harus menjadi teladan bagi umat, sementara ia sendiri merasa belum mampu menemukan kedamaian dalam hatinya. Setiap kali ia berdiri di mimbar untuk memberikan khutbah Jumat, ia merasa seperti sedang memerankan seseorang yang bukan dirinya. Namun, di tengah kegelisahan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Keyakinannya bahwa Islam adalah agama rahmatan, lil alamin,
Agama yang penuh kasih sayang bagi semua makhluk. Ia mulai membaca literatur tentang interpretasi Al-Quran secara lebih mendalam, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Ia menemukan tulisan-tulisan para cendekiawan Muslim progresif yang membahas isu-isu modern, termasuk soal orientasi seksual. Meskipun banyak dari pandangan itu masih kontroversial, mereka memberikan harapan kecil bahwa mungkin ada ruang bagi orang-orang seperti dirinya dalam Islam. Hari-hari berikutnya membawa Muhsin pada perjalanan yang semakin mendalam ke dalam dunia, yang selama ini ia hindari untuk dijelajahi. Ia mulai menghabiskan waktu lebih banyak di perpustakaan kota, tempat koleksi buku-buku tentang Islam dan filsafat tersimpan rapi di rak-rak kayu tua. Di sana, ia menemukan tulisan-tulisan para pemikir Muslim kontemporer yang berani menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan yang lebih inklusif. Ada satu buku yang membuatnya terpaku, sebuah analisis mendalam tentang bagaimana teks-teks suci dapat dipahami dalam konteks zaman modern tanpa melanggar prinsip dasarnya. Buku itu menjadi pintu masuk bagi Muhsin untuk memandang orientasi seksual sebagai bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan. Namun, pengetahuan saja tidak cukup. Muhsin menyadari bahwa ia membutuhkan perspektif lain, suara-suara yang berasal dari orang-orang yang benar-benar hidup dalam dilema serupa. Suatu sore, setelah diskusi singkat dengan Farhan, ia diperkenalkan kepada kelompok kecil aktivis LGBT Muslim yang berkumpul secara rahasia di sebuah ruangan sederhana di pinggiran kota. Ruangan itu penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa muda yang baru saja keluar dari lemari, seorang guru sekolah agama yang merasa terjebak antara profesi dan identitasnya, hingga seorang ibu paruh baya yang mencoba memahami anaknya yang gay. Mereka semua memiliki cerita yang berbeda, namun inti dari perjuangan mereka sama, mencari tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa harus meninggalkan iman. Pertemuan pertama itu membuat Muhsin merasa seperti sedang melihat cerminan dari perjuangannya sendiri. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian saat salah satu anggota kelompok, seorang pria bernama Amir, berbicara tentang bagaimana ia kerap merasa dihakimi oleh komunitas Muslim karena orientasi seksualnya. "Ketika saya datang ke masjid," kata Amir dengan nada getir, "saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Saya ingin berdoa, tapi takut jika Allah akan menolak saya." Mendengar itu, Muhsin merasakan sesuatu yang mendesak di dadanya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam. Setelah pertemuan itu, Muhsin mulai sering hadir dalam diskusi kelompok tersebut. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka, memberikan pandangan dari sudut pandang keislaman, dan berusaha meyakinkan bahwa Islam bukanlah agama yang penuh kasih sayang. Namun, ia juga menyadari bahwa ada batas-batas yang sulit dilampaui. Beberapa anggota kelompok merasa skeptis terhadap usahanya, menganggap bahwa sebagai seorang imam, Muhsin tidak akan pernah sepenuhnya memahami apa yang mereka rasakan. "Anda punya posisi aman di masyarakat," kata seorang wanita bernama Yasmin suatu hari. "Tapi kami bahkan tidak bisa berjalan di jalan tanpa takut dicela." Komentar itu membuat Muhsin terdiam. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha keras untuk memahami, ada jurang pengalaman yang tidak bisa ia seberangi begitu saja. Namun, alih-alih mundur, ia justru semakin termotivasi untuk mencari cara agar suara-suara ini bisa didengar oleh dunia yang lebih luas. Ia mulai menulis artikel-artikel pendek tentang isu-isu yang dibahas dalam kelompok tersebut, menggunakan nama samaran untuk menghindari konsekuensi sosial. Tulisan-tulisan itu kemudian disebarluaskan melalui media sosial, menarik perhatian orang-orang yang memiliki keprihatinan serupa. Seiring waktu, Muhsin mulai merancang ide yang lebih besar. Ia ingin menciptakan wadah formal yang bisa menjadi tempat bagi individu-individu seperti anggota kelompok itu. Sebuah organisasi yang fokus pada advokasi hak-hak LGBT dalam konteks Islam. Nama The Inner Circle muncul dalam pikirannya saat ia duduk di tepi pantai Cape Town memandangi ombak yang bergulung-gulung. Lingkaran dalam tempat setiap orang bisa merasa aman dan diterima tanpa syarat.
Ia membayangkan organisasi ini sebagai jembatan antara dua dunia yang seringkali dianggap bertentangan, Islam dan komunitas LGBT. Namun, ketika ia mulai berbagi ide ini dengan beberapa teman dekatnya, reaksi yang ia terima beragam. Sebagian mendukungnya, melihat potensi besar dalam visinya. Namun, ada juga yang khawatir. Salah satu temannya, seorang ulama senior bernama Sheikh Ibrahim, memperingatkannya dengan nada serius. "Muhsin, kamu tahu bahwa ini adalah wilayah yang sangat sensitif," katanya. "Banyak orang akan melihatmu sebagai ancaman terhadap ajaran Islam. Apakah kamu siap menghadapi risiko itu?" Pertanyaan itu membuat Muhsin terdiam. Ia tahu bahwa Sheikh Ibrahim benar. Langkah yang ia rencanakan bukanlah hal yang mudah. Akan datang konflik baik dari dalam komunitas Muslim maupun dari luar. Namun, di tengah keraguan itu, ia juga merasakan keyakinan yang kuat. Jika ia tidak melangkah maju, siapa lagi yang akan melakukannya? Ia tidak ingin generasi berikutnya tumbuh dengan rasa takut dan terasing seperti yang dialami oleh banyak orang dalam kelompok itu. Keputusan akhirnya datang pada suatu malam ketika ia duduk di teras rumahnya. Memandangi langit yang bertabur bintang, ia memikirkan semua orang yang telah ia temui, semua cerita yang telah ia dengar, dan semua harapan yang ia lihat di mata mereka. Ia menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya atau kelompok kecil itu. Ini tentang menciptakan dunia di mana setiap orang bisa menjalani hidup mereka dengan damai, tanpa harus memilih antara iman dan identitas. Dengan napas panjang, ia mengambil pena dan mulai menulis proposal awal untuk The Inner Circle. Esok harinya, ia membagikan proposal itu kepada beberapa anggota kelompok. Reaksi mereka membuatnya tersenyum. Ada semangat baru di mata mereka. Seolah-olah mereka akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan. Bersama-sama, mereka mulai merancang langkah-langkah konkret untuk mewujudkan organisasi ini. Muhsin tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersedia berdiri di sisinya, berjuang bersama untuk menciptakan perubahan. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal menjadi jelas bagi Muhsin. Perjalanan ini bukan lagi tentang mencari jawaban untuk dirinya sendiri. Ini tentang membuka pintu bagi orang-orang yang selama ini merasa terjebak di balik bayang-bayang ketakutan. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, ia yakin bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini akan membawa dampak besar bagi banyak orang di kemudian hari. Pagi itu, Muhsin bangun dengan perasaan yang berbeda. Udara segar Cape Town memasuki kamarnya melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma laut dan dedaunan basah setelah hujan semalam. Namun, yang membuatnya tersadar sepenuhnya bukanlah udara pagi itu, melainkan dokumen yang tergeletak di meja, Stukkerjejans, proposal awal untuk The Inner Circle. Proposal itu telah disempurnakan selama beberapa minggu terakhir. Hasil dari diskusi panjang bersama anggota kelompok kecil yang kini mulai ia anggap sebagai keluarga kedua. Hari ini adalah hari pertemuan resmi pertama mereka, dan Muhsin merasa gugup sekaligus bersemangat. The Inner Circle resmi diluncurkan di sebuah ruangan sederhana yang disewa secara diam-diam di pinggiran kota. Ruangan itu tidak besar, hanya cukup untuk menampung 20 orang dengan kursi-kursi plastik yang disusun melingkar. Dindingnya dipenuhi poster-poster bergambar kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Sementara di sudut ruangan terdapat rak kecil berisi buku-buku tentang Islam dan isu-isu sosial. Meskipun sederhana, suasana di dalam ruangan itu penuh dengan energi. Para anggota duduk dengan antusias, wajah mereka menyiratkan harapan baru. Ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Muhsin membuka pertemuan dengan doa singkat, lalu berdiri di depan kelompok. Suaranya mantap ketika ia menjelaskan visi organisasi ini, menciptakan ruang aman bagi individu LGBT Muslim untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama tanpa rasa takut atau malu. Kita semua tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, katanya.
Matanya menyapu wajah-wajah yang hadir. Tapi jika kita bersatu, kita bisa menjadi suara yang kuat. Kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, bahkan bagi mereka yang seringkali diabaikan. Reaksi dari anggota kelompok sangat positif. Beberapa di antaranya langsung menawarkan diri untuk membantu, baik dalam hal administrasi, penggalangan dana, maupun penyusunan materi edukasi. Ada juga yang berinisiatif untuk mulai merancang program diskusi rutin, tempat para anggota bisa berbicara tentang tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang tampak bersemangat, namun Muhsin tahu bahwa semangat saja tidak cukup. Mereka membutuhkan strategi yang solid agar organisasi ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Namun, reaksi dari luar tidak semulus yang mereka harapkan. Kabar desa di Inner Circle mulai menyebar dan budaki seberwarna jenis manajit diskontek. Beberapa tokoh konservatif di komunitas muslim lokal mulai mengeluarkan pernyataan keras, menyebut organisasi ini sebagai ancaman terhadap ajaran Islam. Ini adalah upaya untuk merusak nilai-nilai agama kita, kata salah satu ulama senior dalam ceramah Jumatnya. Kita tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita. Komentar-komentar seperti itu mulai bermunculan di media sosial, menyerang Muhsin dan anggota The Inner Circle. Ada yang menyebut mereka sebagai murtad, ada yang mengancam akan melaporkan mereka ke otoritas agama. Bahkan, ada yang meminta agar Muhsin dicopot dari jabatannya sebagai imam. Tekanan ini membuat beberapa anggota kelompok merasa cemas, khawatir bahwa identitas mereka akan terungkap dan mereka akan menjadi sasaran kemarahan publik. Namun, di tengah badai itu, ada juga yang memberikan dukungan. Seorang akademisi Muslim progresif dari Universitas Cape Town, Dr. Fatima Khan, menghubungi Muhsin untuk menawarkan bantuan. Ia mengundang The Inner Circle untuk berbicara dalam seminar tentang pluralisme dalam Islam, sebuah kesempatan besar untuk memperkenalkan visi mereka kepada audiens yang lebih luas. Muhsin menerima undangan itu dengan hati-hati, menyadari bahwa ini adalah peluang untuk membangun legitimasi organisasi mereka. Seminar itu diadakan beberapa minggu kemudian di sebuah auditorium kampus. Ketika Muhsin naik ke podium, ia bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata tertuju padanya. Ada yang penuh rasa ingin tahu, ada yang skeptis, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuan. Namun Muhsin tetap tenang. Ia memulai presentasinya dengan menceritakan kisah-kisah dari anggota The Inner Circle tentang bagaimana mereka berjuang untuk tetap teguh pada iman mereka, meskipun seringkali merasa dihakimi oleh komunitas sendiri. Ia juga menjelaskan bagaimana interpretasi inklusif terhadap Al-Quran dapat membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih sayang Allah. Presentasi itu mendapatkan respons yang beragam. Beberapa peserta seminar memberikan apresiasi, menyebut bahwa pandangan Muhsin memberikan perspektif baru yang jarang dibahas dalam forum-forum Islam tradisional. Namun, ada juga yang menentang dengan keras. Bahkan ada yang meninggalkan ruangan sebelum sesi selesai. Meskipun demikian, Muhsin merasa lega. Setidaknya, ada orang-orang yang mau mendengarkan. Setelah seminar itu, nama The Inner Circle mulai dikenal lebih luas. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Namun satu hal yang pasti, organisasi ini berhasil menarik perhatian. Media lokal mulai meliput aktivitas mereka, meskipun dengan nada yang beragam. Beberapa artikel menyebut mereka sebagai pelopor perubahan, sementara yang lain menggambarkan mereka sebagai kelompok kontroversial yang mencoba merusak ajaran Islam. Tekanan terus berdatangan, namun Muhsin dan anggota The Inner Circle tidak mundur. Mereka mulai mengadakan diskusi rutin, lokakarya, bahkan program pendampingan untuk individu-individu yang membutuhkan dukungan emosional dan spiritual. Perlahan tapi pasti, organisasi ini mulai tumbuh, menarik anggota baru dari berbagai penjuru, kota. Ada yang datang karena ingin mencari jawaban, ada yang datang karena merasa diterima untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Namun, di balik semua pencapaian itu, Muhsin menyadari bahwa tantangan terbesar masih menanti. Reaksi keras dari kelompok konservatif semakin meningkat.
dan ia mulai menerima surat-surat ancaman anonim. Ada yang mengancam akan membakar kantor The Inner Circle. Ada yang mengancam akan melukai anggotanya. Meskipun demikian, Muhsin tetap teguh. Ia tahu bahwa perjuangan ini tidak hanya tentang dirinya atau organisasi ini. Ini tentang menciptakan dunia di mana setiap orang bisa hidup dengan damai, tanpa harus memilih antara iman dan identitas. Di tengah malam yang sunyi, Muhsin seringkali duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang penuh bintang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua yang telah ia korbankan, dan semua yang masih harus ia hadapi. Ada rasa lelah yang mendalam, namun juga ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersedia berdiri di sisinya, berjuang bersama untuk menciptakan perubahan. Dan itulah yang membuatnya terus maju, meskipun badai terus menghadang. Minggu-minggu berikutnya membawa The Inner Circle ke dalam pusaran badai yang semakin ganas. Ketegangan di komunitas Muslim Cape Town mencapai titik mendidih, dan Muhsin merasakan beban itu dengan setiap langkah yang ia ambil. Ancaman-ancaman anonim yang awalnya hanya berupa surat kini mulai muncul dalam bentuk lain. Telepon tengah malam dengan suara terdistorsi yang mengucapkan kata-kata kasar. Mobilnya ditemukan dengan ban kempes tanpa alasan jelas. Bahkan ada grafiti di dinding masjid tempat ia biasa memimpin salat yang menyebutnya sebagai pengkhianat agama. Semua ini membuat Muhsin sadar bahwa perjuangannya tidak lagi sekadar tentang advokasi. Ini adalah pertarungan melawan ketakutan, prasangka, dan kebencian yang telah lama tertanam dalam struktur sosial. Namun, ancaman tidak hanya datang dari kelompok konservatif. Beberapa tokoh agama lokal mulai menggunakan mimbar untuk menyerang Muhsin secara terbuka. Dalam salah satu khutbah Jumat, seorang ulama senior bernama Syekh Yusuf menyebut The Inner Circle sebagai penyakit yang harus dibasmi. Ia mengutip ayat-ayat Al-Quran secara selektif untuk mendukung pandangannya, menyebut bahwa LGBT adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan yang tidak bisa ditoleransi. Khutbah itu disambut tepuk tangan meriah oleh sebagian besar jamaah. Namun bagi Muhsin, itu adalah pukulan keras yang mengguncang keyakinannya. Muhsin mencoba tetap tenang, meskipun dalam hatinya ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang semakin tipis. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Namun tekanan dari semua arah mulai memengaruhi kesehatannya. Matanya seringkali tampak, lelah, dan nafsu makannya berkurang drastis. Bahkan ibunya, yang selama ini mendukungnya meskipun diam-diam khawatir, mulai mempertanyakan apakah semua ini layak dilakukan. "Anakku," katanya suatu sore saat mereka duduk bersama di ruang tamu, "andai kamu yakin ini adalah jalan yang benar, aku takut sesuatu buruk akan terjadi padamu." Muhsin tersenyum tipis, mencoba meyakinkan ibunya. "Ibu, aku tahu ini sulit, tapi jika aku tidak melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Ada banyak orang di luar sana yang butuh bantuan. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka merasa sendirian." Namun, meskipun kata-katanya terdengar tegas, dalam hatinya ia merasakan keraguan yang semakin besar. Sementara itu, anggota The Inner Circle juga mulai merasakan dampak dari penolakan publik. Beberapa di antaranya mulai ragu untuk hadir dalam pertemuan rutin karena takut identitas mereka terungkap. Seorang anggota bernama Zara, seorang guru sekolah agama, dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk memberikan klarifikasi tentang keterlibatannya dalam organisasi tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk mundur, takut jika pekerjaannya akan hilang jika ia tetap bergabung. Lainnya, seperti Amir, mulai merasa cemas setiap kali meninggalkan rumah, khawatir menjadi sasaran kemarahan orang-orang yang tidak setuju dengan visi mereka. Namun, di tengah semua tantangan itu, ada satu hal yang membuat Muhsin bertahan. Dukungan dari beberapa tokoh progresif di luar komunitas Muslim. Dr. Fatima Khan, akademisi yang sebelumnya membantu mereka, mulai lebih aktif dalam membela The Inner Circle. Ia menulis artikel-artikel opini di koran lokal, menyoroti pentingnya dialog inklusif dalam Islam.
Ia juga mengundang Muhsin untuk berbicara dalam forum-forum interfaith, tempat ia bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin agama lain yang memiliki pandangan terbuka. Melalui interaksi ini, Muhsin mulai membangun jaringan solidaritas lintas agama, sebuah langkah penting untuk melindungi organisasi mereka dari serangan yang semakin intens. Namun, dukungan dari luar tidak cukup untuk meredakan ketegangan di dalam komunitas Muslim sendiri. Suatu hari, setelah sholat maghrib, sekelompok orang mendatangi masjid tempat Muhsin biasa memimpin sholat. Mereka menuntut agar Muhsin dipecat dari jabatannya sebagai imam dengan alasan bahwa ia telah melanggar ajaran Islam. Muhsin mencoba menjelaskan pandangannya, namun suaranya tenggelam dalam teriakan-teriakan marah. Akhirnya, setelah diskusi panjang yang penuh emosi, Dewan Pengurus Masjid memutuskan untuk menangguhkan posisi Muhsin sebagai imam sampai situasi mereda. Keputusan itu seperti pukulan telak bagi Muhsin, namun ia mencoba menerimanya dengan lapang dada. Meskipun demikian, kehilangan posisi sebagai imam tidak membuat Muhsin berhenti. Ia memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada The Inner Circle, mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia di tempat-tempat yang lebih aman. Anggota kelompok mulai berkumpul di rumah-rumah pribadi atau di ruang-ruang tersembunyi yang jarang diketahui orang lain. Mereka juga mulai menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk menyebarkan pesan mereka, berbagi cerita-cerita inspiratif dan informasi edukatif tentang isu-isu LGBT dalam Islam. Meskipun metode ini lebih aman, mereka tetap harus berhati-hati karena ada risiko akun mereka diretas atau dihapus oleh pihak yang tidak setuju. Di tengah semua ini, Muhsin mulai merasakan beban psikologis yang semakin berat. Ia sering kali terbangun di tengah malam, terganggu oleh mimpi buruk tentang masa depan organisasi ini. Ia khawatir jika semua yang telah mereka bangun akan runtuh begitu saja, meninggalkan anggotanya tanpa perlindungan. Namun, di saat-saat tergelap, Atul Hiu berdebuan kesekuitan baru. Ia ingat kembali semua wajah-wajah yang telah ia temui, semua cerita yang telah ia dengar, dan semua harapan yang ia lihat di mata mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyerah, karena jika ia mundur, maka semua orang yang bergantung padanya juga akan kehilangan harapan. Pada suatu malam, setelah pertemuan rahasia di rumah seorang anggota, Muhsin duduk di tepi pantai Cape Town, memandangi ombak yang bergulung-gulung. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, namun ia tidak peduli. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, semua yang masih harus ia hadapi. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan berkilauan seperti bintang di lautan gelap. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa meskipun badai terus mengadang, ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersedia berdiri di sisinya, berjuang bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang kita, gumamnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Ini tentang generasi berikutnya, agar mereka tidak harus merasa takut untuk menjadi diri mereka sendiri. Dengan napas panjang, ia bangkit dari tempat duduknya dan melangkah pulang, siap menghadapi apapun yang akan datang di hari esok. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti Cape Town, menciptakan suasana yang hening namun penuh ketegangan. Muhsin melangkah perlahan di sepanjang trotoar menuju kafe kecil di sudut jalan, tempat ia dijadwalkan bertemu dengan Pastor Jacob, seorang pendeta lokal yang baru-baru ini mulai mendekatinya. Awalnya, Muhsin merasa ragu untuk menerima ajakan pertemuan ini. Namun, setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon, Pastor Jacob terdengar tulus dan penuh empati, membahas pentingnya kerukunan antaragama di tengah konflik yang semakin memanas. Muhsin akhirnya memutuskan untuk datang, berharap bahwa dialog ini bisa menjadi langkah awal menuju rekonsiliasi. Ketika ia memasuki kafe, Pastor Jacob sudah duduk di meja sudut, menyeruput secangkir teh hangat. Pria parubaya itu tersenyum ramah saat melihat Muhsin mendekat. "Terima kasih sudah bersedia datang," kata Pastor Jacob, suaranya lembut namun penuh wibawa. Muhsin mengangguk singkat, lalu duduk di kursi di hadapannya. Di atas meja,
Ada 2 cangkir teh dan sepiring kue kecil menciptakan ilusi keakraban yang nyaman. Namun, Muhsin tetap waspada. Ia tidak sepenuhnya yakin dengan niat Pastor Jacob, meskipun pria itu tampak begitu bersahabat. Percakapan dimulai dengan topik ringan tentang kondisi sosial di Cape Town. Pastor Jacob berbicara tentang bagaimana komunitas Muslim dan Kristen seringkali hidup berdampingan tanpa masalah besar, hingga isu LGBT muncul sebagai pemicu ketegangan. Saya percaya bahwa agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan konflik, katanya dengan nada bijaksana. Namun, sayangnya, ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan agama untuk memecah belah. Muhsin mengangguk, setuju dengan pandangan itu. Namun, ia juga menyadari bahwa Pastor Jacob tampaknya memiliki agenda lain. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara, sebuah kehati-hatian yang terlalu sempurna. Seolah-olah ia sedang memilih kata-kata dengan sangat teliti. Setelah beberapa menit berbasa-basi, Pastor Jacob mulai membahas The Inner Circle secara lebih langsung. "Apa yang kamu lakukan sangat berani, Muhsin," katanya. "Namun, saya khawatir jika gerakanmu malah akan memperburuk situasi. Orang-orang di sini masih sangat tradisional, dan mereka tidak siap untuk menerima perubahan secepat itu." Muhsin merasa tersinggung, namun ia mencoba tetap tenang. "Saya tidak mencoba untuk memaksakan perubahan," jawabnya dengan nada tegas. "Saya hanya ingin menciptakan ruang bagi orang-orang yang merasa terpinggirkan. Mereka juga punya hak untuk menjalani hidup mereka dengan damai." Pastor Jacob tersenyum tipis, seolah-olah ia telah menduga reaksi itu. Tentu saja," katanya, mengangguk pelan. "Namun, mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuanmu tanpa menimbulkan konflik. Misalnya, dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok lintas agama seperti kami. Kami bisa membantu memberikan dukungan moral dan bahkan finansial, asalkan kamu bersedia mendengarkan saran-saran kami." Ucapan itu membuat Muhsin terdiam. Ia menyadari bahwa Pastor Jacob sedang mencoba mengarahkannya ke arah tertentu, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa maksudnya. Namun, penawaran dukungan finansial membuatnya tergoda. The Inner Circle memang membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk melanjutkan aktivitas mereka. Dan jika Pastor Jacob benar-benar ingin membantu, mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Namun, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Muhsin. Ia merasa bahwa Pastor Jacob tidak sepenuhnya jujur. Ada nada manipulatif dalam cara pria itu berbicara. Seolah-olah ia sedang memancing Muhsin untuk melakukan sesuatu yang tidak ia sadari. Meskipun demikian, Muhsin memutuskan untuk tidak langsung menolak tawaran itu. Ia berjanji akan mempertimbangkan saran Pastor Jacob dan memberikan jawaban setelah berkonsultasi dengan anggota The Inner Circle. Setelah pertemuan itu, Muhsin kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menceritakan percakapannya dengan Pastor Jacob kepada beberapa anggota inti The Inner Circle, termasuk Amir dan Yasmin. Reaksi mereka beragam. Amir merasa skeptis, menganggap bahwa Pastor Jacob mungkin memiliki agenda tersembunyi. "Kita harus hati-hati, Ustadz," katanya. "Orang-orang seperti dia biasanya tidak memberikan sesuatu tanpa imbalan." Sementara itu, Yasmin lebih terbuka terhadap ide tersebut. "Mungkin kita bisa memanfaatkan dukungan mereka untuk melindungi organisasi kita," katanya. "Lagi pula, kita butuh lebih banyak sumber daya." Muhsin mendengarkan semua pendapat itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan gegabah. Namun, di tengah keraguannya, ia mulai merasa bahwa mungkin ada cara untuk bekerja sama tanpa kehilangan integritas organisasi. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan Pastor Jacob, kali ini dengan beberapa anggota The Inner Circle yang dipilih secara hati-hati. Pertemuan kedua berlangsung di sebuah ruang pertemuan kecil di gereja lokal. Pastor Jacob menyambut mereka dengan ramah, bahkan memberikan presentasi singkat tentang program-program lintas agama yang telah ia jalankan selama ini. Ia menunjukkan foto-foto kegiatan amal, lokakarya edukasi, dan diskusi antarumat beragama.
yang tampaknya berhasil menciptakan harmoni di beberapa komunitas. Semua itu terlihat begitu meyakinkan, hingga Muhsin mulai merasa bahwa mungkin Pastor Jacob benar-benar memiliki niat baik. Namun, di balik senyum ramah itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Pastor Jacob bukanlah sekadar pendeta lokal yang ingin menciptakan perdamaian. Ia adalah bagian dari kelompok ekstremis Kristen yang diam-diam berusaha melemahkan komunitas Muslim di Cape Town. Isu LGBT, menurut pandangan mereka, adalah alat sempurna untuk memicu perpecahan di dalam komunitas Muslim. Dengan mendukung The Inner Circle, Pastor Jacob berharap bisa menciptakan kekacauan internal yang akan membuat umat Islam saling bermusuhan, sehingga mereka tidak lagi fokus pada solidaritas agama. Muhsin tidak menyadari semua ini. Ia hanya melihat Pastor Jacob sebagai sekutu potensial yang bisa membantu The Inner Circle bertahan di tengah badai. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan firasat aneh, seolah-olah ia sedang berdiri di tepi jurang yang tak terlihat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, berharap bahwa keputusannya adalah yang terbaik untuk masa depan organisasi ini. Di malam hari, setelah pertemuan itu, Muhsin duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang penuh bintang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah ia ambil, dan semua risiko yang harus ia tanggung. Ada rasa lelah yang mendalam, namun juga ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang bersedia berdiri di sisinya, berjuang bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Namun, di balik ketenangan malam itu, ada bayangan gelap yang mulai merayap mendekat. Pastor Jacob, dengan senyum ramahnya, sedang memainkan permainan panjang yang bahkan Muhsin sendiri tidak menyadarinya. Dan ketika bayangan itu akhirnya terungkap, Muhsin akan menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan Pastor Jacob, Muhsin mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya, segalanya tampak berjalan lancar. Dana yang dijanjikan oleh Pastor Jacob mulai mengalir ke rekening The Inner Circle, memungkinkan organisasi itu untuk menyewa ruang pertemuan yang lebih besar, mencetak materi edukasi, dan bahkan mengadakan lokakarya publik tentang pluralisme dalam Islam. Anggota kelompok pun merasa lega, karena akhirnya mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan aktivitas mereka tanpa harus khawatir tentang kekurangan dana. Namun, semakin banyak uang yang masuk, semakin banyak pula tekanan yang dirasakan Muhsin. Ada perasaan aneh yang menghantui pikirannya, seolah-olah ia sedang berdiri di atas es tipis yang bisa runtuh kapan saja. Ia mulai memperhatikan bahwa Pastor Jacob seringkali memberikan komentar halus tentang arah gerakan The Inner Circle. Dalam salah satu pertemuan lanjutan, Pastor Jacob menyarankan agar organisasi ini lebih fokus pada isu-isu global daripada lokal, dengan alasan bahwa dampaknya akan lebih besar jika mereka bisa menjangkau audiens internasional. Kamu harus memiliki kuburan yang sebegitu besar, katanya suatu hari. Jika kamu hanya berfokus pada Cape Town, kamu akan kehilangan kesempatan untuk benar-benar membuat perubahan. Muhsin mendengarkan dengan hati-hati, namun ia mulai merasa bahwa Pastor Jacob sedang mencoba mengarahkan organisasi ini ke arah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan visinya. The Inner Circle awalnya didirikan untuk membantu individu-individu di tingkat lokal, untuk memberikan ruang bagi orang-orang yang merasa terpinggirkan di komunitas mereka sendiri. Namun, saran Pastor Jacob terdengar seperti upaya untuk menggeser fokus organisasi ini menjadi lebih politis, lebih provokatif, dan mungkin lebih kontroversial. Sementara itu Amir, salah satu anggota inti di Inner Circle, mulai curiga dengan Pastor Jacob. Ia memutuskan untuk menyelidiki latar belakang pria itu secara diam-diam. Melalui jaringan kenalannya, Amir berhasil menemukan informasi yang mengkhawatirkan. Ternyata, Pastor Jacob bukanlah sekadar pendeta lokal yang ingin menciptakan harmoni antaragama. Ia adalah bagian dari kelompok ekstremis Kristen yang diam-diam bekerja untuk melemahkan komunitas Muslim di Cape Town. Isu LGBT menurut pandangan kelompok itu
adalah alat sempurna untuk memicu perpecahan internal di dalam komunitas Muslim. Dengan mendukung The Inner Circle, Pastor Jacob berharap bisa menciptakan kekacauan yang akan membuat umat Islam saling bermusuhan, sehingga mereka tidak lagi fokus pada solidaritas agama. Amir segera menghubungi Muhsin untuk berbagi temuan ini. Mereka bertemu di sebuah taman kecil yang jarang dikunjungi orang, tempat mereka bisa berbicara tanpa takut disadap. "Ustadz, saya menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan," kata Amir dengan nada serius. Pastor Jacob ternyata bukan orang baik. Dia bagian dari kelompok ekstremis yang ingin memecah belah umat Islam. Muhsin terdiam, wajahnya pucat. Ia merasa seperti ditampar dengan keras oleh realitas. Semua keramahan dan dukungan Pastor Jacob selama ini ternyata hanyalah topeng untuk menyembunyikan agenda tersembunyi. Ia merasa bodoh karena tidak menyadari hal ini lebih awal. "Apa yang harus kita lakukan?" tanyanya pelan. Suaranya penuh dengan kebingungan. Amir menghela napas panjang. "Kita harus segera memutus hubungan dengan dia," katanya tegas. "Tapi kita juga harus berhati-hati. Jika dia tahu bahwa kita sudah mengetahui rencananya, dia mungkin akan melakukan sesuatu." "Drowned the beans crew." Muhsin mengangguk. Meskipun berat hatinya ia merasa dilema. Dana yang diberikan oleh Pastor Jacob telah membantu The Inner Circle bertahan. Namun kini ia menyadari bahwa uang itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus menerima dukungan dari seseorang yang memiliki niat jahat terhadap komunitas mereka. Namun, memutus hubungan dengan Pastor Jacob juga berarti kehilangan sumber daya yang sangat dibutuhkan. Setelah diskusi panjang dengan anggota inti lainnya, Muhsin memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia mengirimkan surat resmi kepada Pastor Jacob, menjelaskan bahwa The Inner Circle tidak lagi membutuhkan dukungan finansial maupun moral dari gereja lokal. Surat itu ditulis dengan nada sopan namun tegas, tanpa menyebutkan apapun tentang temuan mereka terkait agenda tersembunyi Pastor Jacob. Muhsin berharap bahwa dengan cara ini, mereka bisa menghindari konfrontasi langsung. Namun, Pastor Jacob tidak menerima keputusan itu dengan baik. Beberapa hari setelah surat dikirimkan, Muhsin menerima telepon dari pria itu. Suaranya terdengar dingin, jauh berbeda dari nada ramah yang biasa ia gunakan. "Apa maksudmu dengan memutuskan hubungan begitu saja?" tanyanya dengan nada marah. "Kami sudah memberikan banyak dukungan kepada kalian. Apakah ini cara kalian?" Muhsin mencoba tetap tenang. "Kami sangat berterima kasih atas semua dukungan yang telah Anda berikan," katanya. "Namun, kami merasa bahwa organisasi ini harus mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Ini demi kebaikan semua pihak." Pastor Jacob tertawa sinis. "Kemandirian? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kalian bisa bertahan tanpa bantuan kami? Lihatlah sekelilingmu, Muhsin. Kalian sudah menjadi bulan-bulanan komunitas kalian sendiri. Tanpa kami, kalian tidak akan bertahan lama." Telepon itu berakhir dengan ketegangan yang menggantung di udara. Muhsin merasa seperti baru saja melangkah ke medan perang yang lebih berbahaya. Ia tahu bahwa Pastor Jacob tidak akan begitu saja menyerah. Pria itu pasti memiliki rencana cadangan, dan Muhsin hanya bisa berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah malam yang sunyi, Muhsin duduk di tepi jendela kamarnya, memandangi cahaya bulan yang redup. Ia memikirkan semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah ia ambil, dan semua risiko yang harus ia tanggung. Ada rasa lelah yang mendalam, namun juga ada keyakinan yang tak tergoyahkan. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Jika Pastor Jacob benar-benar ingin menghancurkan komunitas Muslim melalui The Inner Circle, maka Muhsin harus memastikan bahwa organisasi ini tidak menjadi alat untuk tujuan jahat tersebut. "Kita harus lebih kuat dari ini," gumamnya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. "Kita harus membuktikan bahwa kita bisa bertahan tanpa bergantung pada siapapun." Dengan napas panjang, ia bangkit dari kursinya dan mulai merancang strategi baru untuk melindungi organisasi ini.
meskipun ia tahu bahwa badai yang lebih besar sedang mendekat. Hari-hari berikutnya membawa The Inner Circle ke dalam pusaran ketegangan yang semakin intens. Setelah memutus hubungan dengan Pastor Jacob, Muhsin dan anggota organisasi mulai merasakan dampak langsung dari keputusan itu. Dana yang selama ini menjadi tulang punggung operasional, mereka tiba-tiba terhenti, membuat banyak program terpaksa, ditunda, atau dibatalkan. Beberapa anggota mulai ragu apakah langkah ini adalah keputusan yang tepat. Ada yang khawatir bahwa tanpa dukungan finansial, organisasi ini tidak akan mampu bertahan lama. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal uang. Pastor Jacob tampaknya tidak berniat membiarkan The Inner Circle lepas begitu saja dari cengkeramannya. Beberapa hari setelah telepon tegang itu, kabar tentang organisasi ini mulai tersebar di media lokal dengan cara yang sangat berbeda. Artikel-artikel muncul di koran-koran menggambarkan The Inner Circle sebagai kelompok yang didanai oleh kelompok ekstremis Kristen untuk melemahkan komunitas Muslim. Judul-judul sensasional seperti The Inner Circle, alat propaganda untuk memecah belah umat Islam, mulai bermunculan, memicu gelombang kemarahan baru di kalangan masyarakat. Muhsin segera menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana balasan Pastor Jacob. Pria itu tidak hanya ingin menghancurkan reputasi The Inner Circle, tetapi juga menciptakan narasi bahwa gerakan ini adalah ancaman bagi solidaritas umat Islam. Informasi tentang keterlibatan Pastor Jacob sengaja dipelintir untuk membuat The Inner Circle tampak seperti boneka di tangan kelompok ekstremis Kristen. Tidak butuh waktu lama bagi rumor ini menyebar luas, bahkan mencapai telinga para pemimpin agama dan tokoh masyarakat. Reaksi dari komunitas Muslim sangat keras. Sebagian besar jamaah masjid tempat Muhsin pernah menjadi imam kini sepenuhnya menolaknya. Bahkan beberapa teman dekat yang dulunya mendukungnya mulai menjaga jarak, takut jika asosiasi dengan Muhsin akan merusak reputasi mereka. Di pasar lokal, orang-orang mulai berbisik saat Muhsin lewat. Ada yang melontarkan kata-kata kasar, bahkan ada yang sengaja menghindarinya. Ia merasa seperti seorang pengasing di tengah komunitas yang pernah ia anggap rumah. Tekanan ini juga dirasakan oleh anggota The Inner Circle. Beberapa dari mereka mulai mundur, takut jika identitas mereka terungkap dan mereka menjadi sasaran kemarahan publik. Zara, guru sekolah agama yang sebelumnya sudah sempat ragu, akhirnya memutuskan untuk sepenuhnya meninggalkan organisasi. "Maafkan aku, Muhsin," katanya suatu sore saat mereka bertemu secara pribadi. "Aku tidak bisa lagi mengambil risiko ini. Aku punya keluarga yang harus kupikirkan." Muhsin mencoba memahami keputusan Zara, meskipun hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa tekanan ini tidak hanya menguji keyakinan mereka terhadap visi, organisasi, tetapi juga menguji keberanian mereka untuk tetap bertahan di tengah badai. Namun, ia juga merasa gagal. Ia telah berjanji kepada semua anggota bahwa ia akan melindungi mereka. Namun, kini mereka satu persatu mulai meninggalkan kapal yang tenggelam ini. Namun, di tengah kekalutan itu, ada segelintir orang yang tetap setia. Amir, Yasmin, dan beberapa anggota inti lainnya bersumpah untuk tetap berdiri di sisi Muhsin, apapun risikonya. Mereka mulai bekerja keras untuk mencari cara agar organisasi ini bisa bertahan tanpa bergantung pada dukungan eksternal. Mereka mengadakan penggalangan dana kecil-kecilan di antara anggota yang tersisa, menjual barang-barang bekas, bahkan mengadakan acara amal di ruang-ruang tersembunyi. Meskipun hasilnya tidak seberapa, upaya ini memberikan sedikit harapan bahwa The Inner Circle masih bisa berjalan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, tekanan terbesar datang dari dalam diri Muhsin sendiri. Ia mulai merasa bahwa mungkin ia telah membuat kesalahan besar. Apakah benar keputusannya untuk mendirikan The Inner Circle hanya membawa malapetaka bagi semua orang? Apakah ia egois karena memaksakan pandangannya pada orang lain, meskipun itu berarti menempatkan mereka dalam bahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Bahkan saat ia mencoba tidur di malam hari, suatu sore, Muhsin duduk di tepi pantai Cape Town, memandangi ombak yang bergulung-gulung.
Ia merenungkan semua yang telah terjadi, semua keputusan yang telah ia ambil, dan semua orang yang telah terluka karena pilihannya. Ada rasa lelah yang mendalam, namun juga ada sesuatu yang lain. Sebuah dorongan untuk terus maju, meskipun ia tidak tahu kemana arahnya. Ia ingat kembali semua wajah-wajah yang telah ia temui, semua cerita yang telah ia dengar, dan semua harapan yang ia lihat di mata mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang, karena jika ia mundur, maka semua orang yang telah bergantung padanya juga akan kehilangan harapan. Namun, ketika ia bangkit dari tempat duduknya dan mulai melangkah pulang, ia merasakan firasat. Ang koten dat, itri dewi Pastor Jacob Seningwar wechung dwagit shout. Pria itu pasti memiliki rencana lain, sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekadar memutarbalikkan fakta di media. Dan Muhsin sadar bahwa ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, ketika ia duduk di teras rumahnya, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang pria asing berdiri di bawah bayang-bayang lampu jalan. Pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Muhsin dengan tatapan dingin sebelum akhirnya berbalik dan pergi. Muhsin merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu bahwa ini bukan pertanda baik. Di tengah kegelapan malam itu, Muhsin menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa melawan ini sendirian. Ia membutuhkan lebih banyak kekuatan, lebih banyak dukungan, dan lebih banyak keberanian untuk menghadapi badai yang semakin ganas ini. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, ia yakin bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Hari-hari berikutnya membawa Muhsin ke dalam pusaran ketegangan yang semakin tak terkendali. Setelah insiden pria asing yang muncul, di bawah bayang-bayang lampu jalan, ancaman mulai datang dengan cara yang lebih langsung dan mengancam nyawa. Suatu pagi, Muhsin menemukan amplop coklat tebal di depan pintu rumahnya. Di dalamnya terdapat surat tanpa nama pengirim, hanya berisi satu kalimat pendek yang membuat darahnya berdesir. Berhenti sebelum terlambat. Tidak ada tanda tangan, tidak ada alamat pengirim, hanya kertas polos dengan tulisan tangan kasar. Muhsin mencoba tetap tenang meskipun ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di tulang punggungnya. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar peringatan kosong. Pastor Jacob atau kelompok di baliknya sedang mengirimkan pesan yang jelas. Mereka tidak akan ragu untuk menggunakan kekerasan jika Muhsin terus melanjutkan perjuangannya. Namun, alih-alih mundur, Muhsin memutuskan untuk membawa masalah ini ke pihak berwajib. Ia melaporkan ancaman itu ke kantor polisi setempat, berharap mendapatkan perlindungan. Namun, respons dari polisi sangat mengecewakan. Ketika Muhsin menjelaskan situasinya kepada petugas yang bertugas, pria itu hanya mengangkat bahu dengan acuh. "Kami sudah memiliki banyak kasus yang harus ditangani," katanya sambil membolak-balik dokumen di mejanya. "Jika Anda benar-benar merasa terancam, sebaiknya Anda tinggal di rumah saja untuk sementara waktu." Muhsin meninggalkan kantor polisi dengan perasaan frustrasi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan sistem untuk melindunginya. Ancaman-ancaman lain mulai bermunculan dengan frekuensi yang semakin sering. Telepon tengah malam dengan suara terdistorsi menjadi hal biasa. Mobilnya ditemukan dengan ban kempes atau kaca spion rusak tanpa alasan jelas. Bahkan ada grafiti baru di dinding masjid, tempat ia pernah menjadi imam, kali ini dengan kata-kata yang lebih kasar. Pengkhianat agama harus mati. Semua ini membuat Muhsin sadar bahwa ia tidak hanya menjadi target individu, tetapi juga simbol bagi mereka yang ingin menghancurkan the inner circle. Meskipun demikian, Muhsin tetap teguh pada prinsipnya. Ia tahu bahwa mundur sekarang akan itu kesetanan total, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seseorang yang telah diberi kantung soalnya. Ia mulai mengambil langkah-langkah keamanan tambahan, menghindari rute perjalanan yang sama setiap hari, selalu memberitahu Amir atau Yasmin tentang keberadaannya, bahkan meminta beberapa anggota inti untuk bergiliran menjaga rumahnya di malam hari. Meskipun upaya ini membantu meredakan ketegangan,
ia tetap merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang semakin tipis. Sementara itu, Pastor Jacob tampaknya semakin gencar dalam kampanye hitamnya. Artikel-artikel di media lokal terus bermunculan, kali ini dengan nada yang lebih provokatif. Ada yang menyebut Muhsin sebagai boneka Kristen yang mencoba merusak ajaran Islam dari dalam. Ada yang menyebut The Inner Circle sebagai alat propaganda Barat untuk melemahkan umat Muslim. Bahkan ada selebaran-selebaran anonim yang disebar di pasar dan masjid-masjid menyerukan agar Muhsin diusir dari komunitas atau bahkan dihukum secara fisik. Reaksi dari masyarakat semakin liar. Beberapa tokoh agama lokal mulai menggunakan mimbar untuk menyerukan tindakan keras terhadap Muhsin. Dalam salah satu khutbah Jumat, Sheikh Yusuf, ulama senior yang sebelumnya sudah menentang The Inner Circle, menyebut Muhsin sebagai musuh Islam yang harus dilenyapkan demi menjaga kemurnian agama. Allah tidak akan merestui mereka yang mencoba merusak nilai-nilai kita, katanya dengan nada keras, disambut tepuk tangan meriah oleh jamaah. Khutbah, "Swat, bubuan susah diteruskan diwands." Sehari setelahnya, sebuah kelompok massa mendatangi rumah Muhsin, mengetuk pintunya dengan keras sambil berteriak-teriak. Muhsin, yang saat itu sedang berada di dalam bersama Amir dan Yasmin, memilih untuk tidak membuka pintu. Mereka hanya mendengarkan teriakan marah dari luar, hingga akhirnya polisi tiba untuk membubarkan kerumunan itu. Namun, kehadiran polisi tidak banyak membantu. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan, tidak melakukan apapun untuk melindungi Muhsin atau propertinya. Setelah insiden itu, Muhsin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. Ia memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih aman, sebuah apartemen kecil di pinggiran kota yang jarang dikunjungi orang. Hanya segelintir orang yang mengetahui lokasinya, termasuk Amir dan Yasmin, yang bersedia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Meskipun ini memberikan sedikit rasa aman, Muhsin merasa seperti buronan di negaranya sendiri. Ia tidak bisa bebas keluar rumah tanpa merasa waspada. Tidak bisa berbicara dengan siapapun tanpa mempertanyakan niat mereka. Di tengah semua ini, Muhsin mulai merasakan beban psikologis yang semakin berat. Matanya seringkali tampak lelah dan nafsu makannya berkurang drastis. Bahkan ibunya, yang selama ini mendukungnya meskipun diam-diam khawatir, mulai mempertanyakan apakah semua ini layak dilakukan. "Anakku," katanya suatu sore saat mereka berbicara melalui telepon, "aku takut sesuatu buruk akan terjadi padamu. Apakah kamu yakin ini adalah jalan yang benar?" Muhsin tersenyum tipis, mencoba meyakinkan ibunya. "Ibu, aku tahu ini sulit, tapi jika aku tidak melakukannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Ada banyak orang di luar sana yang butuh bantuan. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan mereka merasa sendirian." Namun, meskipun kata-katanya terdengar tegas, dalam hatinya ia merasakan keraguan yang semakin besar. Namun, di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang membuat Muhsin bertahan. Solidaritas dari orang-orang yang masih percaya padanya. Amir dan Yasmin terus berada di sisinya, membantu mengatur pertemuan rahasia dengan anggota The Inner Circle yang tersisa. Dr. Fatima Khan, akademisi progresif yang sebelumnya mendukung organisasi ini, mulai menulis artikel-artikel opini untuk membela Muhsin dan visinya. Bahkan ada beberapa aktivis lintas agama yang mulai berbicara menentang narasi yang diciptakan oleh Pastor Jacob, meskipun jumlah mereka masih sangat sedikit. Namun, di balik semua dukungan itu, Muhsin tahu bahwa ancaman terbesar belum datang. Is bersajan firtans buruk syamsta mars mawat. Nomolat chold age pordo betor yang sidang pendekat. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Fokus pada langkah-langkah keamanan dan strategi untuk melindungi anggota The Inner Circle. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya menghindari risiko. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk tetap teguh pada prinsipnya. Suatu malam, ketika ia duduk di tepi jendela apartemennya, memandangi lampu-lampu kota yang redup, Muhsin merenungkan semua yang telah terjadi.
Ia memikirkan semua keputusan yang telah ia ambil, semua orang yang telah ia temui, dan semua harapan yang ia lihat di mata mereka. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menyerah sekarang, karena jika ia mundur, maka semua orang yang telah bergantung padanya juga akan kehilangan harapan. Namun, di tengah ketenangan malam itu, ada bayangan gelap yang mulai merayap mendekat. Muhsin tidak tahu bahwa rencana Pastor Jacob telah mencapai tahap akhir dan bahwa hidupnya akan berubah selamanya dalam beberapa hari ke depan. Malam itu, Cape Town diselimuti hujan gerimis yang tak kunjung reda. Udara dingin menyusup melalui celah-celah jendela apartemen kecil, tempat Muhsin tinggal bersama Amir dan Yasmin. Di dalam ruangan, suasana tegang terasa di setiap sudut. Mereka duduk di sekitar meja makan sederhana, membahas langkah-langkah keamanan, tambahan untuk melindungi diri dari ancaman yang semakin nyata. Lampu neon yang berkedip-kedip menambah kesan suram pada malam yang sudah penuh ketidakpastian. "Kita harus lebih hati-hati," kata Amir dengan nada serius. Matanya memindai kertas-kertas yang berisi catatan rencana mereka. "Pastor Jacob, betwang in de burgers audio dengan anturit aanswam krok. Ieu pasti punya secuan yang lebih besar." Yasmin mengangguk pelan, wajahnya tampak cemas. "Aku setuju. Kita tidak bisa terus begini. Setiap hari kita seperti hidup di tepi jurang. Aku khawatir kalau suatu saat kita lengah." Muhsin mendengarkan mereka dengan diam. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Amir dan Yasmin benar. Namun, ia juga merasa bahwa mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa selama mereka tetap waspada, mereka akan baik-baik saja. Namun, firasat buruk yang telah lama menghantuinya semakin kuat, seperti awan gelap yang siap meledakkan badai. Beberapa jam kemudian, ketika hujan mulai mereda, Muhsin memutuskan untuk pulang ke rumah lamanya untuk mengambil beberapa dokumen penting yang tertinggal. Ia tahu bahwa ini adalah risiko besar, namun ia merasa bahwa dokumen-dokumen itu terlalu penting untuk ditinggalkan. Amir menawarkan diri untuk menemaninya, namun Muhsin menolak. "Aku akan pergi sendiri," katanya tegas. "Ini lebih aman jika aku tidak membawa siapapun. Jika ada apa-apa, kalian bisa fokus melindungi organisasi." Amir dan Yasmin mencoba membujuknya untuk tidak pergi, namun Muhsin bersikeras. Ia janji akan berhati-hati dan segera kembali. Dengan jaket tebal dan payung di tangan, ia melangkah keluar dari apartemen, meninggalkan dua orang sahabatnya yang cemas di belakang. Perjalanan menuju rumah lamanya terasa lebih panjang dari biasanya. Jalan-jalan sepi yang biasa ramai dengan aktivitas kini tampak kosong. Hanya ada suara deru angin dan gemericik air hujan yang menggenang di trotoar. Muhsin memilih rute yang jarang dilalui, berusaha menghindari perhatian. Namun, meskipun ia mencoba tetap tenang, ada perasaan tidak nyaman yang terus menghantui langkahnya. Saat ia tiba di depan rumah lamanya, segalanya tampak normal. Tidak ada tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Muhsin memasuki rumah dengan hati-hati, memastikan pintu terkunci rapat di belakangnya. Ia langsung menuju ruang kerjanya, mengambil dokumen-dokumen yang ia butuhkan, dan memasukkannya ke dalam tas kulit tua. Hanya butuh beberapa menit, namun ketika ia berbalik untuk pergi, ia mendengar suara langkah kaki di luar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya tetangga yang lewat. Namun naluri mengatakan lain. Ia mematikan lampu ruangan dan bersembunyi di balik tirai jendela, mencoba melihat siapa yang ada di luar. Namun, sebelum ia sempat memastikan, pintu depan terbuka dengan keras, membuatnya terlonjak. Seorang pria bertubuh tinggi dan berpakaian gelap masuk ke dalam rumah. Wajahnya tertutup topeng hitam. Di tangannya, sebuah pistol berkilauan di bawah cahaya remang-remang. Muhsin mencoba bergerak diam-diam, namun suara langkah kakinya terdengar oleh pria itu. Dalam sekejap, pria itu mengarahkan pistol ke arahnya. Matanya dingin dan tanpa emosi. Berhenti. Di situ,
kata pria itu dengan suara rendah dan kasar. Tidak ada jalan keluar. Muhsin membeku, napasnya tersengal. Ia mencoba berbicara, mencoba menjelaskan bahwa ia tidak berniat melawan atau kabur. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Pria itu melangkah mendekat. Pistolnya tetap terarah kepadanya. Dalam detik-detik terakhir itu, Muhsin hanya bisa memikirkan semua yang telah ia perjuangkan. Semua orang yang telah ia temui, dan semua harapan yang ia lihat di mata mereka. Namun, sebelum ia sempat berkata apapun, pria itu menarik pelatuk. Suara tembakan memecah keheningan malam, bergema di seluruh ruangan. Tubuh Muhsin terjatuh ke lantai. Darah mulai menyebar di sekitarnya. Dunia di sekitarnya perlahan memudar. Suara-suara menjadi samar, dan pandangannya mulai gelap. Detik-detik terakhirnya dipenuhi oleh kenangan-kenangan. Senyum ibunya, doa-doa yang ia panjatkan di masjid, wajah-wajah anggota The Inner Circle yang penuh harapan. Pria bertopeng itu tidak berkata apa-apa lagi. Ia memutar tubuhnya dan pergi begitu saja, meninggalkan tubuh Muhsin yang tergeletak di lantai. Hujan mulai turun lagi, lebih deras kali ini. Seolah-olah langit ikut menangis atas kehilangan seorang pejuang yang gigih. Beberapa jam kemudian, berita tentang pembunuhan Muhsin Hendricks menyebar seperti api di seluruh Cape Town. Komunitas Muslim dan aktivis LGBT shock mendengar kabar tersebut. Polisi akhirnya datang ke lokasi kejadian, namun penyelidikan awal tidak memberikan banyak jawaban. Tidak ada saksi mata, tidak ada bukti yang jelas, hanya jejak sepatu basah di lantai dan bercak darah yang sulit dibersihkan. Dr. Fatima Khan adalah salah satu orang pertama yang datang ke tempat kejadian. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia berdiri di ambang pintu, memandangi tubuh Muhsin yang sudah ditutupi kain putih. Ini tidak boleh berakhir seperti ini. Gumamnya pelan, suaranya penuh kemarahan dan kesedihan. Di hari-hari berikutnya, investigasi polisi mulai mengarah pada Pastor Jacob. Beberapa saksi melaporkan bahwa pria itu terlihat di sekitar lokasi kejadian pada malam pembunuhan. Ketika polisi mencoba menangkapnya, Pastor Jacob berhasil melarikan diri, meninggalkan jejak-jejak yang mengarah pada keterlibatannya dalam konspirasi besar ini. Artikel-artikel di media lokal mulai mengungkapkan hubungan antara Pastor Jacob dan kelompok ekstremis Kristen yang ingin melemahkan komunitas Muslim melalui isu LGBT. Namun, meskipun Pastor Jacob lolos dari penangkapan, kematian Muhsin meninggalkan dampak besar bagi semua orang. Anggota The Inner Circle yang tersisa mulai mundur satu persatu, takut jika mereka akan menjadi target berikutnya. Organisasi yang pernah menjadi simbol harapan bagi banyak orang kini runtuh tanpa pemimpinnya. Di tengah semua kekacauan itu, ada sesuatu yang mengejutkan terjadi. Komunitas Muslim Cape Town yang sebelumnya terpecah karena isu LGBT mulai bersatu kembali. Tanpa kehadiran Muhsin sebagai tokoh sentral dalam gerakan ini, ketegangan yang sebelumnya membara perlahan mereda. Banyak orang mulai menyadari bahwa konflik yang terjadi selama ini adalah hasil dari manipulasi eksternal, bukan masalah internal komunitas mereka. Meskipun demikian, kepergian Muhsin meninggalkan luka mendalam bagi semua orang yang mengenalnya. Ia adalah seorang imam, seorang cendekiawan, dan seorang pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi visinya tentang dunia yang lebih inklusif. Namun, di tengah kesedihan itu, ada pelajaran yang tersisa, bahwa perjuangan untuk keadilan dan kedamaian tidak pernah mudah, dan kadang-kadang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Beberapa minggu setelah kepergian Muhsin, Cape Town perlahan mulai pulih dari luka mendalam yang ditinggalkannya. Kabut pagi masih menyelimuti kota, namun ada sesuatu yang berbeda di udara. Sebuah ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah badai besar telah berlalu dan meninggalkan langit yang lebih cerah. Komunitas Muslim yang sebelumnya terbelah oleh konflik internal kini menemukan cara untuk bersatu kembali, meskipun tanpa sosok pemimpin seperti Muhsin. Di masjid tempat Muhsin pernah memimpin salat, suasana telah berubah. Grafiti-grafiti kasar yang dulunya menghiasi dindingnya kini telah hilang.
digantikan oleh mural indah yang menggambarkan persatuan dan kerukunan. Sheikh Ibrahim, ulama senior yang awalnya sangat menentang The Inner Circle, mulai berbicara tentang pentingnya dialog dan toleransi dalam khutbah Jumatnya. Kita semua adalah bagian dari umat yang sama, katanya suatu hari. Suaranya penuh dengan refleksi. Kita tidak boleh membiarkan orang asing memecah belah kita. Pesan itu disambut dengan diam yang penuh makna oleh jamaah. Banyak dari mereka yang merasa malu saat menyadari bahwa konflik yang terjadi selama ini bukanlah hasil dari perbedaan pandangan internal, melainkan manipulasi eksternal oleh kelompok yang ingin melemahkan solidaritas komunitas mereka. Pastor Jacob, meskipun berhasil kabur, menjadi simbol kejahatan yang mencoba memanfaatkan isu sensitif untuk tujuan politik. Namun, keberhasilan polisi mengungkap rencana liciknya membuat banyak orang tersadar bahwa mereka telah menjadi korban permainan yang lebih besar. Sementara itu, anggota The Inner Circle yang tersisa mulai menjalani kehidupan baru. Beberapa di antaranya memutuskan untuk tetap aktif dalam advokasi hak-hak LGBT, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif. Mereka mulai bekerja sama dengan organisasi lintas agama lainnya, menciptakan ruang aman bagi individu-individu yang merasa terpinggirkan tanpa harus memicu kontroversi besar. Amir dan Yasmin, dua sahabat dekat Muhsin, menjadi pelopor dalam upaya ini. Mereka membawa warisan visi Muhsin ke dalam bentuk yang lebih halus, lebih fokus pada dialog daripada provokasi. Namun, ada juga yang memilih untuk mundur sepenuhnya dari aktivisme. Zara, guru sekolah agama yang sebelumnya meninggalkan organisasi karena tekanan, kini kembali mengajar dengan damai. Tanpa rasa takut akan dikaitkan dengan gerakan kontroversial, ia seringkali berdoa untuk Muhsin, berharap bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Baginya, Muhsin adalah pahlawan yang rela menanggung beban berat demi memberikan harapan kepada orang-orang seperti dirinya. Dr. Fatimah Khan, akademisi progresif yang selalu mendukung Muhsin, menulis sebuah artikel opini panjang tentang perjuangan almarhum. Dalam tulisannya, ia menyebut Muhsin sebagai simbol perlawanan damai yang menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Muhsin tidak hanya berjuang untuk hak-hak LGBT, tulisnya. Ia berjuang untuk nilai-nilai universal, cinta, kasih sayang, dan pengertian. Kematian tragisnya adalah pengingat bagi kita semua bahwa perubahan tidak datang tanpa harga. Namun semangatnya akan terus hidup dalam setiap orang yang pernah ia sentuh. Di sudut kota, Ibu Muhsin duduk di teras rumahnya, memandangi foto putranya yang tersenyum lembut. Matanya berkaca-kaca, namun ada senyum tipis di wajahnya. Ia tahu bahwa Muhsin telah melakukan apa yang ia yakini benar, meskipun itu berarti harus mengorbankan segalanya. "Anakku," gumamnya pelan, "kamu mungkin tidak sempurna, tapi kamu adalah pahlawan Fajr bin Korang." Ia mengusap air mata yang jatuh di pipinya, lalu bangkit untuk melanjutkan hari-harinya dengan tenang. Di tepi pantai Cape Town, angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan kenangan masa lalu. Seorang anak kecil berlarian di pasir, tertawa, riang tanpa beban. Di kejauhan, lampu-lampu kapal nelayan berkilauan seperti bintang di lautan gelap. Dunia terus bergerak maju, membawa serta harapan-harapan baru bagi generasi berikutnya. Meskipun Muhsin tidak lagi ada di sana untuk menyaksikan perubahan itu, jejaknya tetap ada di hati banyak orang. Perjuangannya telah membuka pintu bagi dialog. Dan meskipun jalan menuju kedamaian itu masih panjang, ada keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Cape Town tampak lebih tenang daripada sebelumnya. Ada rasa syukur di udara, seolah-olah kota itu akhirnya menemukan harmoni yang lama hilang. Muhsin mungkin telah pergi, namun semangatnya tetap hidup. Di dalam doa-doa yang dipanjatkan, di dalam cerita-cerita yang diceritakan,
dan di dalam hati setiap orang yang pernah merasa tersentuh oleh kebaikannya.